ورسوله ولا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Segala puji bagi kita bersama-sama memanjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini kita masih diberi kemauan dan kemampuan untuk menunaikan rangkaian ibadah selama bulan suci Ramadan khususnya, dan semoga tentunya kita mendapatkan bimbingan, hidayah serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan berbagai aktivitas kehidupan kita dalam rangka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti apa yang ditetapkan Allah dengan terciptanya manusia kita, yaitu wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, termasuk kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk salah satu umat yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khususnya kita mengikuti sholat tarawih berjamaah di Masjid Istiqomah, dan tentunya dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, yakni malam yang ke-28, tinggal beberapa hari lagi, atau 2 hari atau 1 hari yang kita tunggu keputusan Menteri Agama Republik Indonesia sidang isbat. Insyaallah menurut kabar ada Muhammadiyah menetapkan pada hari Jumat dan Persatuan Islam pada kisi-kisi di hari Sabtu. Tinggal kita tunggu keputusan dari pemerintah kita. Itu merupakan keputusan di Masjid Istiqomah yang insyaallah kita mengikuti keputusan dari Menteri Agama Republik Indonesia. Hadirin jemaah rahimakumullah, pada malam hari ini saya sedikit akan mengurai tentang Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar itu merupakan salah satu malam kemuliaan yang ada di bulan Ramadan dan kedatangannya dinanti-nantikan oleh kaum muslimin selama bulan suci Ramadan. Keistimewaan atau keutamaan malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar dapat diraih kaum muslim dengan mengerjakan sejumlah rangkaian ibadah nafilah, ibadah fardu, terutama di malam hari, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Sekalipun bahkan para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, maka salah satu ikhtiar kita dalam menjemput malam Lailatul Qadar itu adalah mulai dari malam pertama bulan suci Ramadan, lakukan amalia ibadah kita seoptimal mungkin sampai akhir di bulan suci Ramadan. Karena memang kemisteriusan Lailatul Qadar tersebut sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam salah satu surah Al-Qadar, surah yang ke-97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung dengan umur kita adalah 83 tahun atau 84 tahun 1000 bulan itu. Sehingga ketika kaum muslimin baik secara individu ataupun berjamaah mendapatkan Lailatul Qadar, itu akan bisa mengganti ibadah atau usia kita ibadah selama 83 atau 84 tahun. Bisa istimewa bagi kita untuk bagaimana kita meraih malam Lailatul Qadar. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah.
Lantas apa pengertian daripada Lailatul Qadar itu sendiri? Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa dan mulia bagi Al-Quran. Hal ini disebabkan karena pada malam itu Al-Quran pertama kali turun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langitnya dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qadar tadi di atas. Dan bagaimana tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu? Kedatangan malam Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah, tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Lailatul Qadar akan datang pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada tanggal ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, beliau menjawab, terdapat beberapa ciri Lailatul Qadar, seperti malam yang terang dan bercahaya, udara yang sejuk, langit yang cerah, hingga angin yang tenang. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, maka beliau bersabda, yaitu malam yang terang dan bercahaya, udara yang tidak panas dan tidak dingin, tidak ada mendung, tidak ada hujan, tidak ada gerak angin, dan tidak ada bintang yang dilempar. Wanginya matahari terbit dengan terang, tapi tidak terlalu memancar. Itu salah satu tanda dengan hadirnya Lailatul Qadar. Sehingga berdasarkan penjelasan Nabi Muhammad SAW dapat disimpulkan tanda-tanda malam atau Lailatul Qadar tersebut sebagai berikut. Di antaranya adalah malam terang bercahaya, udara tidak panas dan tidak dingin, tidak ada mendung, tidak ada hujan, tidak ada gerak angin, tidak ada bintang yang dilempar. Kemudian selanjutnya, keistimewaan Lailatul Qadar merupakan salah satu momen yang paling dinantikan dan diharapkan oleh umat Islam. Hal itu disebabkan karena pada malam itu terdapat berbagai macam keistimewaan dan keutamaan yang hanya akan diperoleh oleh umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak semua orang akan berjumpa dengan malam yang mulia ini. Salah satunya di antara keistimewaan Lailatul Qadar, yang pertama lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila seorang muslim menunaikan ibadah ataupun melakukan kebaikan ketika malam Lailatul Qadar, maka ia akan memperoleh pahala mengerjakan kebaikan itu setara dengan 1000 bulan atau 84 tahun. Yang kedua, malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qadar dapat diartikan sebagai asyar, yang berarti mulia, kemuliaan dan kebesaran. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Lailatul Qadar dan menjadikannya sebagai Rasul terakhir atau Khatamun Nabiyyin. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan. Ketika Lailatul Qadar, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Yang keempat, malaikat banyak yang turun ke bumi. Salah satu keistimewaan dari Lailatul Qadar adalah para malaikat akan banyak turun ke bumi dan dipimpin oleh malaikat Jibril. Para malaikat akan turun dengan cahaya yang cemerlang, dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan. Kedatangan mereka untuk mengucapkan selamat kepada umat Islam yang telah menunaikan ibadah selama bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima, dipenuhi kesejahteraan hingga fajar. Malam Lailatul Qadar akan dipenuhi dengan keberkahan dan kesejahteraan hingga malaikat terbit, hingga matahari terbit atau sampai waktu fajar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qadar ayat 5, sebagai di antaranya salam
salamun artinya malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang sudah singkat ini bermanfaat bagi saya secara pribadi, umumnya bagi jemaah Masjid Istiqomah. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan, hidayah, taufik serta sampai pada Idul Fitri yang mendatang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.